Kalau kita lihat tren daripada Consumer Confidence Index selama 3 tahun terakhir di tahun 21, 22, 23, 2023 itu cenderung menunjukkan tren yang positif. Namun untuk Ramadan tahun 2023 secara spesifik kalau kita bandingkan dengan 2022 itu merupakan tahun yang agak lemah. Baik bagi perusahaan FMCG maupun bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 4 festive period yang lalu itu pertumbuhan cenderung positif 10-12%, namun untuk tahun 2023 kalau kita bandingkan dengan 2022 itu cenderung melemah. Namun kalau kita lihat 2023 itu sendiri sebelum festif dibandingkan dengan masa festif itu terjadi pertumbuhan positif. Untuk 2024 bagi kami sendiri kami mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Yaitu strong double digit untuk Ramadan 2024. Jadi ya merupakan suatu kinerja yang baik. Strong double digit ya? Strong double digit. Selama festive season ini? Selama festive season ini. Luar biasa. Dan itu sudah diekspektasikan Kak akan terjadi double digit dalam pertumbuhan di Ramadan ini atau bagaimana Pak? Memang kami mempersiapkan Ramadan ini dari jauh-jauh hari. Bukan hanya Ramadan, setiap festive season. Antara lain ketersediaan barang, kemudian juga distribusi ya? Distribusi serta service level kepada pasar, dan juga yang paling penting yaitu kami menyiapkan ketersediaan bahan baku dari jauh-jauh hari sebelumnya agar harga tetap kompetitif dan juga kualitas tetap kami jaga. Ketika kita membuka perdagangan hari ini, saya dan juga sesama jurnalis CNBC Indonesia mengamati bahwa sekarang rupiah sudah berada di level $16.174 Amerika. Dan seperti yang tadi Anda sampaikan, untuk mengantisipasi agar COGS Anda tetap terjaga, Anda membeli dengan jangka panjang dan mungkin in bulk gitu ya, untuk mengantisipasi volatilitas dari harga tersebut. Bagaimana tanggapan Anda mengenai rupiah yang terus melemah, Pak? Bagi kami sebagai perusahaan yang membutuhkan bahan-bahan yang berkaitan dengan mata uang asing, kembali lagi kami sangat hati-hati melihat perkembangan tersebut, terutama dampaknya terhadap kebutuhan bahan baku kami. Nah, seperti yang saya sampaikan, kami selalu mempunyai procurement team, ya, serta tim ahli dalam mengamati komoditas jangka panjang. Jadi analisa-analisa secara rutin kami diskusikan, secara reguler kami meetingkan. Dengan demikian kami bisa mengantisipasi pergerakan tersebut dan kami bisa mendapatkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan kami dengan harga yang tentunya kami sudah masukkan dalam ekspektasi kami terhadap pergerakan daripada mata uang tersebut. Nah, soal bahwa pergerakan mata uang rupiah seperti sekarang ini, seperti para analis pada umumnya, tentunya kita tahu bahwa hal tersebut berpengaruh dari adanya sentimen terhadap emerging market dan lain sebagainya. Nah, itu akan mendorong atau menekan rupiah. Tapi bagi kami yang paling penting adalah bagaimana bisnis kami yang berkaitan dengan fluktuasi tersebut bisa kami antisipasi jangka panjang. Dan juga bagaimana tanggapan Anda mengenai era suku bunga tinggi, Pak? Kita ketahui di seluruh dunia era suku bunga tinggi masih terjadi. Kemarin Bank Indonesia bahkan menaikkan suku bunganya dari 5,75 menjadi 6%. Apakah secara keseluruhan ini juga turut mempengaruhi bisnis Anda, Pak? Dari segi mungkin tingkat kreditnya juga lebih tinggi dan lain-lain? Secara tidak langsung iya, namun seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kami mempunyai tim termasuk di finance, ya, kami mempunyai tim di finance yang juga secara rutin berkomunikasi dengan perbankan. Jadi hal-hal seperti ini pun sudah kami antisipasi dan tentunya kami masukkan dalam proyeksi budget jangka panjang kami. Dengan demikian kami terus mengelola keadaan ini dengan baik dan juga hati-hati tanpa mengakibatkan dampak yang terlalu serius terhadap perkembangan bisnis kami. Jadi hal-hal seperti pergerakan suku bunga, rupiah, kurs dan lain sebagainya itu secara berkala tim manajemen mengamati dan mengantisipasi.
Oke, Pak Gary tadi karena Anda sempat bertanya, menyampaikan kepada saya 2023 Ramadannya itu tidak sefestif biasanya gitu ya Pak ya. Saya ingin tanya langsung kepada Anda bagaimana kinerja dari Aisyah sendiri selama 2023, evaluasi dari Anda sendiri. Ya. 2024 ini capaian-capaiannya yang ingin berusaha diraih juga seperti apa Pak? Kalau 2023 kami berhasil membukukan laba positif, ya sangat baik. Untuk 2024 kami juga memfokuskan kepada perkembangan bisnis kami dalam 3 area. Pertama adalah hal-hal yang bersifat menjaga daripada kualitas produk kami. Yang kedua adalah yang menyangkut faktor keselamatan daripada proses produksi kami. Serta yang ketiga kami akan fokus daripada cost reduction program. Dengan demikian di tahun 2024 yang sedang kita jalan ini. Karena sudah Q2 ya Pak? Betul, sudah memasuki Q2. Nah Q1 itu kami membukukan hasil yang baik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk festif kami mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dengan demikian kami optimis di 2024 dengan program-program yang kami jalankan tadi, kami akan mampu menciptakan pertumbuhan sesuai dengan ekspektasi kami. Oke, jadi dalam untuk 2024 ini ya Pak ya. Betul. Tadi seperti yang juga sempat saya bacakan, ada capex sebesar 105,8 miliar ya Pak ya, yang akan digunakan mainly juga salah satu untuk keselamatan kerja. Betul. Gitu ya Pak ya. Ada 3 hal seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi produksi. Kedua yang berkaitan erat dengan keselamatan kerja atau safety, serta cost reduction program. Kenapa? Karena hal-hal tersebut yang akan membuat kami lebih kompetitif di tahun-tahun mendatang, tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Maka fokus daripada 3 hal tersebut menjadi pilar ataupun pilar daripada perhatian kami untuk di tahun 2024. Oke, pengembangan produk ke depannya akan seperti apa Pak? Apakah ada diversifikasi dari brand ataukah seperti apa untuk ekspansi bisnis Anda lainnya? Tentunya ada. Seperti kita ketahui, inovasi merupakan suatu sumber pertumbuhan. Kami akan melakukan inovasi-inovasi produk, terutama yang berkaitan dengan ekosistem yang ada dalam grup kami. Ambil contoh tahun lalu kami mengembangkan keripik tempe taro. Kenapa? Karena grup kami mempunyai kedelai. Nah, kedepannya nanti kami akan melihat peluang-peluang serta potensi-potensi dalam ekosistem kami, apa yang bisa memberikan benefit serta sinergi daripada produk-produk inovasi yang akan kami luncurkan di tahun 2024. Karena inovasi adalah embedded in your company ya Pak ya, untuk terus maju betul, ya dan terus memberikan manfaat untuk consumer Anda.